Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat anugerah rahmat hidayahnya kepada kita yang tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya, yang tidak terhingga, tidak terhitung jumlahnya. Semoga kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat iman, nikmat Islam di antara nikmat-nikmat yang paling utama, paling berharga yang kita miliki merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mempertahankannya, menjadikan iman Islam ini modal bagi kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia yang telah memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada umatnya, menyampaikan Al-Quran ini dengan sebenar-benarnya, dengan seutuhnya, tanpa ada yang dikurangi, tanpa ada yang disembunyikan, dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala jerih payahnya, perjuangannya, darah air matanya, harta dan jiwanya dia korbankan untuk mendakwahkan agama yang benar ini, agama yang lurus ini. Dan alhamdulillah kita menjadi umatnya yang mengikuti ajaran beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita mencontoh segala dari sisi kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh akhlaknya, mencontoh ibadahnya, mencontoh perilakunya, mencontoh muamalahnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang diakui, dicintai, dan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita malam ini akan membahas tentang surat Al-Alaq. Mungkin ini surat yang terpanjang dari yang kita bahas dari dari An-Nas ke sini di juz amma ini. Yang baru kita bahas, yang paling panjang akan kita bahas adalah surat Al-Alaq ini. Dan ayatnya yang 1 sampai 5 merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'uz zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, mungkin ini akan kita bahas, nggak tahu apa nyampe atau enggak satu pertemuan. Kalau tidak berarti mungkin surat Al-Alaq ini kita bahas 2 kali pertemuan atau bahkan lebih.
Ya usahakan kita 2 kali mungkin cukup. Yang akan kita bahas pertama adalah 5 ayat pertama, yakni dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nanti kita bahas apa itu alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, yang maha pemurah, yang maha baik. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah Tuhanmu yang mengajarkan bil qalam, mengajari manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan kepada manusia apa yang dia belum tahu atau yang dia tidak tahu. Surat Al-Alaq, dan lebih khusus lagi 5 ayat pertama ini sering kita kita bahas. Inilah ayat-ayat Al-Quran pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis tentang bad'un wahyi, yaitu pertama kali diturunkannya wahyu, sebelum dalam hadis yang panjang tentang diturunkannya ayat-ayat pertama ini, hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, atau diriwayatkan Bukhari Muslim, berarti sahih, berkenaan dengan surat Al-Alaq ini dan 5 ayat yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-shadiqah fin naum. Pertama kali tanda-tanda kenabian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat, sebelum turun ayat-ayat ini, 5 ayat pertama ini adalah ar-ru'ya as-shadiqah fin naum, mimpi yang benar ketika beliau tidur. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis subh. Dia, Nabi Muhammad SAW, tidak pernah bermimpi kecuali mimpinya ini. Berarti setiap beliau bermimpi menjelang diturunkan wahyu kepadanya, mimpinya ini benar-benar nyata keesokan harinya. Persis apa yang dilihat di malam hari ketika mimpinya, keesokan harinya terjadi apa yang terlihat di dalam mimpinya. Dan ini berulang-ulang. Kemudian tsumma hubbiba ilaihil khala. Nabi SAW kemudian menyukai al-khala, menyendiri. Kalau kita lihat sejarahnya, jadi Nabi SAW itu kan kalau dilihat dari sejarahnya, dari anak yatim, kemudian bekerja mengembala kambing, diasuh oleh kakeknya, kemudian kakeknya wafat oleh pamannya, kemudian sampai dengan pamannya ini sampai bekerja, sampai berdagang, sampai menikah di umur 25 tahun dengan dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dengan Khadijah radhiyallahu anha ini beliau ibaratnya sudah mendapat kehidupan yang nyaman, yang mapan,
karena mendapat istri yang termasuk orang kayanya, saudagarnya Mekah. Jadi beliau seakan-akan sudah mulai jenuh melihat kehidupan dunia ini, dengan kemapanan yang dia miliki, dengan kehidupan yang dia dapatkan, sudah berumah tangga, sudah menjadi suami, sudah mempunyai kehidupan ekonomi yang mapan, maka mulai memikirkan orang lain, memikirkan keadaan sekitarnya, melihat kondisi masyarakat yang di sekitarnya. Maka Nabi SAW memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir. Sejak kecil tidak pernah ikut menyembah berhala. Sejak kecil sampai dewasa tidak pernah ikut minum minuman keras. Makanya ketika Nabi SAW dalam satu cerita, ketika ingin bergabung dengan pesta, ketika itu dia belum menikah, mengembala kambing di di Mekah. Suatu malam dia nitipkan kambingnya kepada temannya, saya mau turun ke kota Mekah, mau ikut pestanya pernikahan orang Mekah. Begitu dia masuk ke pesta itu, isinya adalah nyanyian, musik diiringi genderang, kemudian ada minum-minuman keras. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tertidur, ngantuk dan gak ikut. Besoknya bangun sudah siang. Begitu dia pengen seperti itu lagi, sama kejadiannya. Sejak itu Nabi SAW tidak pernah ikut pesta-pestanya orang jahiliyah. Tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah ikut minum minuman keras, tidak pernah berzina, tidak pernah berbuat kemaksiatan yang itu sudah jamak, sudah merajalela di masyarakat jahiliyah di Makkah. Lalu ketika kehidupannya sudah mapan, seakan-akan dia mulai memikirkan masyarakatnya. Bagaimana masyarakat yang rusak, yang sedemikian parah, yang gak ada aturan, yang kuat menindas yang lemah, kemudian hukum-hukumnya tidak manusiawi, perempuan menjadi aib. Maka ketika lahir anak perempuan malu, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Jahiliyah, judi, minuman keras, riba, penindasan, merampok, mencuri, menzalimi orang lain, hal yang biasa. Kemudian karena Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia ini, mulai memikirkan keadaan masyarakat sekitarnya ini, maka dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala summa hubbiba ilaihil khala, dijadikan oleh Allah suka menyendiri, suka menyendiri untuk memikirkan kondisi apa yang sebenarnya dia cari dari kehidupan ini. Fakana ya'ti Hira'a, kemudian dia mendatangi Gua Hira. Ya, dalam sejarah kalau di Rahiqul Maktum, Nabi SAW itu mulai bertahannus, kemudian fayatahannas fihi wa huwa at-ta'abbud. Dia mulai bertafakur, menyendiri di Gua Hira ini. Kalau dalam sirah Rahiqul Maktum, mulai umur 37. Berarti 3 tahun menjelang kenabian dia sudah membiasakan diri menyendiri di Gua Hira. Ini sebetulnya tanya Pak Yono ini. Pak Yono, Gua Hira itu pernah mengunjungi ya waktu haji? Aduh, jauh. Berarti dia itu di atas. Dia itu di atas bukit, iya kan? Ini banyak pelajaran, banyak hikmah, banyak yang diambil dari cerita Nabi Muhammad SAW. Berarti secara fisik saja mulai dipersiapkan bagaimana beliau ingin mendekat dengan sang penciptanya. Kenapa Nabi SAW memilih Gua Hira, sesuatu di tempat yang jauh, yang tinggi, harus mendaki? Kan bisa saja dia
menyendiri di rumahnya atau di mana, di padang pasir atau di mana, tapi tidak, yang dia lakukan adalah di Gua Hira, tempat yang jauh, yang tinggi. Seakan-akan dia melihat dunia itu sudah remeh-temeh, rendah, gak ada artinya. Dia ingin mencapai derajat yang tinggi, yang dekat dengan Sang Penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ini dihitung secara fisiknya, secara jarak fisiknya. Fayatahannasu fihi, maka beliau Nabi Muhammad SAW tahannus, tafakkur di Gua Hira. Enggak tahu, makanya di dalam surat Wadduha, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada. Di antara nikmatku kepadamu wahai Muhammad, wa wajadaka dhallan, dan mendapatimu dalam keadaan bingung, fahada, kemudian diberi petunjuk. Nabi nggak tahu caranya ibadah itu kayak gimana. Dia hanya ingin menyandarkan diri kepada Sang Pencipta. Dia nggak tahu solusinya untuk memperbaiki masyarakatnya, kondisi orang-orang yang ada di sekitarnya yang jauh dari akhlak yang mulia. Lalu dia tahannas, tafakkur di Gua Hira, menganggap seakan-akan dunia itu sudah nggak ada artinya. Tapi dia juga nggak tahu. Dholan, kekir dulu. Ada yang mengatakan dholan itu sesat, bukan sesat, tapi bingung, nggak tahu bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bingung, nggak tahu. Fahada, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk. Nah, fayatahannasu fihi al-layali dawatil adat, maka beliau menyepi di situ Gua Hira di beberapa malam. Ada yang mengatakan setiap setahun di bulan Ramadan, sebulan penuh. Wa yatazawwadu lidzalik, membawa bekal karena tempatnya jauh dan tidak ada makanan dan minuman yang tersedia. Berbekal di sana, menyendiri. Tsumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Ketika habis bekalnya turun. Zaman dahulu nggak ada bisa bawa bekal yang banyak, maka ketika bekalnya habis turun ke rumahnya membawa bekal lagi, berangkat lagi, menghabiskan beberapa waktu. Maka ada yang mengatakan selama sebulan di bulan Ramadan. Kemudian hatta faja'ahu al-wahyu, sampai tiba-tiba datang kepadanya, turun kepadanya wahyu ini yang pertama ini. Wa huwa fi ghari Hira, dia ketika itu di Gua Hira. Faja'ahu al-malak, maka datang kepadanya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Dalam bahasa Arab, malaikat itu artinya jamak. Mufradnya atau tunggalnya adalah malak, yaitu satu malaikat. Kalau malaikah jamak, para malaikat. Faja'ahul malak fihi faqala iqra, maka malaikat Jibril mendatangi beliau menyerupai manusia. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW menceritakan, berkata, fakultu ma ana biqari. Jadi malaikat Jibril mengatakan, bacalah. Maka Nabi SAW menjawab, ma ana biqari, aku nggak bisa baca sama sekali. Karena beliau Nabi yang ummi. Dalam surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala
yang telah mengutus fil ummiyina, dari kaum yang ummi, dan nabinya ummi, minhum rasulan, dari mereka ummi juga, nggak bisa membaca, nggak bisa. Aku sama sekali nggak bisa membaca. Ma'ana biqari. Qala Nabi SAW menceritakan fa'akhodani faghattani. Dia memegangku, mendekapku. Berulang kali. Dhammani hatta balagha minni aljuh. Sampai aku susah payah, kepayahan, terengah-engah. Thumma arsalani, kemudian dia melepaskanku. Faqala iqra. Malaikat Jibril mengatakan iqra, bacalah. Fakultu ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca sama sekali. Faghattani as-saniyah, kemudian dia memegangku kedua kalinya, dipeluknya, dipegangnya sampai hatta balagha minni aljuh. Sampai aku kepayahan, terengah-engah. Tsumma arsalani, kemudian dilepaskan lagi. Faqala iqra, sampai 3 kali. Fakultu ma'ana biqari faghattani as-salisa. Ditarik lagi, dipegang lagi 3 kali. Kemudian sampai terengah-engah tadi hatta balagha minni al-juhd. Tsumma arsalani, kemudian dilepaskan lagi, melepaskanku. Faqala, kemudian dibacakanlah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, maha pemurah, yang maha baik. Alladzi 'allama bil qalam, dialah yang telah mengajarkan kepada manusia dengan qalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia sesuatu yang dia tidak ketahui. Kemudian Nabi SAW, berarti menjadi nabi itu bukan karena usaha, bukan karena latihan, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yang memilihnya. Maka Allah sudah mempersiapkannya dari lahir, dari kecil, dari remaja, dari dewasa, sampai menjadi seorang yang siap untuk mengemban risalah kenabian. Nabi tidak menduga dan tidak mengharapkan dan tidak membayangkan bahwa kebiasaannya menyendiri di Gua Hira ini yang menjadikan dia diangkat menjadi nabi dan rasul. Gak ada persiapan, makanya dia takut, gemetar. Qala faraja'a biha tarjufu bawadiruhu hatta dakhala ala Khadijah. Pulang dengan gemetar, ketakutan, kembali ke rumahnya, ke tempat Khadijah radhiyallahu anha. Faqala zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Gemetar, terguncang, nggak tahu apa yang dia alami ini. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw, maka diselimuti sampai hilang ketakutannya, kegelisahannya, kebingungannya. Faqala, baru setelah reda, setelah tenang, Nabi SAW berkata kepada Khadijah, ya Khadijah, mali, wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku? Kena apa aku? Kalau bahasa kita, aduh, ketemper bahasanya kalau sini. Kenapa ini? Ada apa? Wa akhbaraha al-khabar. Kemudian Nabi SAW menceritakan kepada istrinya apa yang dia alami. Enggak tahu kenapa ini, siapa yang mendatangiku, menyuruhku untuk membaca Iqra. Wa qala, Nabi SAW berkata, qad khasyitu ala nafsi, aku takut terjadi apa-apa pada diriku. Kena penyakit, menjadi
orang gila, nggak tahu apa yang terjadi dengan diriku. Maka Khadijah, istri yang disayanginya ini, faqalat lahu, menenangkan suami yang tercinta ini. Maka di antara semua istri-istrinya, jadi selama berapa? Umur 25 sampai 50, selama 25 tahun Nabi itu istrinya cuma satu, Khadijah radhiyallahu anha. Nabi SAW baru berpoligami, punya istri banyak setelah Khadijah wafat. Dan itu ketika istrinya sudah banyak pun, sudah ada Aisyah, Hafsah, Zainab dan lain sebagainya, yang diingat-ingat selalu adalah Khadijah. Khadijah, Khadijah. Karena dialah yang mengorbankan harta, tenaga, jiwa raganya mendukung Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Maka dia menenangkan, bukan malah memarahi, bahkan dia yang mensupport. Kalla absyir, sekali-kali tidak. Kamu nggak bakal kenapa-kenapa. Kamu tidak akan ketimpa hal yang buruk. Absyir, itu adalah kabar gembira. Fa wallahi la yuhzikallahu abadan, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Kamu nggak akan dihinakan, ditimpa bencana, malapetaka. Kamu orang baik. Maka kemudian Khadijah menjelaskan kenapa alasannya menjadikan Nabi Muhammad itu kok nggak bakal ketimpa hal yang buruk. Innaka latasilah rahim, karena engkau selalu menyambung silaturahim. Watasdukul hadis, engkau jujur dalam bicara. Sampai sebelum menjadi nabi dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Para pedagang yang berdagang ke Syam, ke Yaman, kalau menitipkan dagangan, kalau lagi pergi, titipnya kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Amin, yang terpercaya. Kemudian wa tahmilul kalla, engkau membantu orang yang lemah, orang miskin. Wa tukrid dhaifa, engkau selalu menjamu tamu, menghormati tamu, memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu membantu orang yang kesusahan, yang tidak punya apa-apa. 6 atau 5 sifat ini yang menjadikan Khadijah yakin suaminya itu orang baik. Orang baik tidak mungkin celaka, tidak mungkin tertimpa hal-hal yang buruk. Tsumma intalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Kemudian Khadijah membawanya kepada saudaranya, yaitu Waraqah bin Naufal. Agamanya Nasrani, sudah tua, mungkin 80 tahunan. Matanya sudah buta. Tetapi dia orang yang mengikuti agama Nasrani dan punya kitab Injil yang dia tulis dalam bahasa Arab. Wa kana yaktubul kitabal arabi wa kataba bil arabiyah minal Injil. Dia bisa menulis bahasa Arab dan dia menulis Injil dengan bahasa Arab. Masya Allahu an yaktub, sesuai kehendak Allah dia bisa menulis. Wa kana syaikhan kabiran qad umiya. Dia sudah tua dan buta atau rabun. Faqalat Khadijah, ayya ibna ammi, wahai anak pamanku, isma min ibni ahika, wahai anak pamanku, dengarlah dari anak saudaramu, dari saudaramu ini. Dia mengalami hal yang tidak biasa, yang menggelisahkannya. Faqala Waraqah, maka Waraqah bin Naufal berkata, ibna akhi ma tara, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Fa ahbarahu Rasulullah SAW bima ra'a, maka Nabi SAW menceritakan apa yang dialaminya. Faqala Waraqah, hadan namus alladhi anzala ala Musa.
Ini namus bahasa dia untuk menyebut Jibril alaihissalam. Ini malaikat Jibril yang dulu turun kepada Nabi Musa menyampaikan wahyu. Laitani fiha jadaan, seandainya aku masih muda, masih kuat, masih perkasa, masih segar. Laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk. Seandainya aku masih hidup nanti kelak ketika kaummu mengusirmu. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW heran. Awa mukhrijiyahum, apakah nanti kaumku akan mengusirku? Kenapa? Aku orang baik, aku banyak saudara, banyak kerabat, banyak kenalan, banyak orang yang senang denganku, akhlaknya baik dan tidak pernah punya musuh. Apakah mereka nanti akan mengusirku? Maka Waraqah menjawab, na'am, lam ya'ti rajulun qattun bima ji'ta bihi illa udiya. Iya, kelak mereka akan mengusirmu. Tidak ada seorang pun yang membawa risalah dakwah seperti yang engkau bawa kecuali pasti dimusuhi oleh kaumnya. Kemudian wa in yudrikuni yaumaka ansuruka nasran muazzara. Kalau seandainya aku masih hidup ketika waktu kamu diusir nanti, aku akan menolongmu dengan sekuat tenagaku. Tsumma lam yanshab Waraqah antufia. Enggak berapa lama Waraqah ini wafat. Jadi dia enggak sampai menangi Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan. Wafat al-wahyu. Kemudian Nabi SAW terputus wahyu. Hatta hasina Rasulullah SAW fima balaghana khuznan. Sampai beliau sedih karena bingung, sudah turun 5 ayat pertama surat Al-Alaq ini, kemudian terputus wahyu dari Nabi SAW, enggak datang lagi malaikat Jibril. Ghada minhu miraran kada yataradda min ru'usi syawahikil jibal. Nabi SAW saking bingungnya sampai seperti orang yang gelisah, sampai naik ke puncak gunung lagi, ke puncak yang bukit ada Gua Hiranya ini, ingin melemparkan dirinya ke bawah. Fakullama aufa bidirwati jabalin, sampai di puncaknya untuk melemparkan dirinya, maka datanglah malaikat Jibril menampakkan diri, maka berkata, ya Muhammad innaka rasulullahi haqqan, engkau adalah rasul utusan Allah yang benar, yang sebenar-benarnya. Kemudian tenang lagi. Besoknya seperti itu lagi sampai beberapa waktu, sampai kemudian turunlah ayat-ayat berikutnya, yaitu surat Al-Muddatsir. Inilah awal dari surat Al-Alaq. Iqra. Maka surat ini pertama disebutnya surat Al-Alaq karena ada di ayat yang kedua. Khalaqal insana min alaq. Atau disebut juga surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Atau menurut pendapat beberapa ulama disebut juga surat Al-Qalam. Tapi Al-Qalam ini lebih dinamakan kepada surat Nun wal qalami wa ma yasturun, karena ada kata-kata Al-Qalam ini. Kemudian kita bahas artinya. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini kalau kita tadabburi, bacalah. Ayat yang pertama dari ayat-ayat yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada umat Islam ini, ternyata memerintahkan umatnya untuk membaca, membuka wawasannya, menyadarkan bahwa dia manusia, pakai akalmu, pakai otakmu untuk membaca, untuk menganalisa,
untuk mencari tahu, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, maka agama Islam agama yang mengutamakan, memuliakan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini juga tidak ada spesifik apa yang dibaca, apa yang sudah dibaca. Walaupun diterjemahkan atau ditafsirkan, bacalah Al-Quran ini. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaq di sini juga itu kalau dalam bahasa Arab fi'il madhi, kata kerja lampau, yang telah menciptakan. Tetapi objeknya tidak disebutkan. Menciptakan apa? Menciptakan seluruhnya. Seluruh yang ada di dalam alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Iqra, bacalah. Jadi kalau ada yang mentadaburi dengan makna lebih luas, bisa-bisa saja bacalah, pelajarilah segala apa yang kamu temui, entah itu ciptaan Allah, entah itu makhluk Allah, entah itu kondisimu, entah itu apa yang kamu sedang alami. Bacalah, pelajarilah, tapi dengan dasar bismi rabbikal ladzi khalaq. Punya dasar dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, penafsiran bismi rabbikal ladzi khalaq di sini dengan bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Rabb diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia Tuhan. Tapi ada al-ilah, ilahun, juga Tuhan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Itu ilah. Ilah itu sesembahan. Kalau Rabb adalah Tuhan itu sebagai pencipta, pengayom, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rizki, yang mengatur alam semesta. Jadi sifat Rabb adalah dia yang berjasa kepada manusia. Maka yang bekerja, yang melakukan, yang berbuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Objeknya makhluk, diantaranya manusia. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dengan nama Tuhanmu itu ada beberapa penafsiran. Yang pertama, bacalah dengan minta pertolongan Tuhanmu, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikanmu faham dengan apa yang kamu baca, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau bisa mencerna apa yang kamu baca, apa yang kamu lihat, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu analisa. Penafsiran yang kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, yaitu bacalah atas nama Allah, atas nama Tuhan. Bacalah karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Semua yang aktivitas yang kamu lakukan itu jadikan semuanya atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan segala aktivitasmu menjadi bernilai ibadah dengan mengikhlaskan niat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaq, yang menciptakan. Menciptakan apa tidak disebutkan, karena dialah Allah yang menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini. Kemudian ayat kedua, khalaqal insana min alaq. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Alaq ini sebetulnya jamak. Maka mufradnya alaqah, ada tak marbutohnya, alaqah. Di sini
Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang awal dari penciptaan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang telah menciptakan manusia dan kamu adalah manusia. Kamu punya akal, kamu punya sarana untuk belajar. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Alaq, alaqah mufradnya, alaq berarti jamak. Alaq itu dari sesuatu yang nempel. Mu'allaqah yang nempel. Segumpal darah. Kalau dalam tafsir disebutkan dia jamid, yang menggumpal, bukan cair. Lawannya masfuh, cair, tumpah, tidak tumpah, tapi menggumpal. Dan dia rutobah, basah. Lawannya ya bisa kering. Benda yang menggumpal, basah dan menempel. Dan inilah yang menempel di dinding rahim ibunya. Khalaqal insana min 'alaq. Dalam ayat yang lain, ini ayat atau surat yang pertama turun dan ayat-ayat yang pertama turun sudah menjelaskan tentang urutan penciptaan manusia. Yang lebih lengkap tentang penciptaan manusia itu ada di 2 surat yang berurutan, dan itu terletak di awal-awal surat, yaitu surat Al-Hajj ayat 5 sampai 6 dan surat Al-Mu'minun dari ayat 12. Surat Al-Hajj, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqah. Wahai manusia, kalau kalian dalam keadaan ragu-ragu dari akan adanya hari kebangkitan, bahwa kalian akan dibangkitkan lagi setelah mati, fa inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min turabin, awalnya dari tanah. Di sini bahasanya turab, tapi nanti kalau di surat Al-Mu'minun, sulalatin min tin sama tanah. Min turabin, dari tanah, yaitu Nabi Adam. Thumma min nutfah, kemudian dari sperma kita manusia setelahnya. Thumma min alaqah, kemudian sperma itu menjadi alaqah, sesuatu yang nempel, menggumpal di dinding rahim ibunya. Thumma min mudghatin, kemudian dari mudghah, alaqah ini berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, yang berbentuk dan tidak berbentuk. Linubayyina lakum, untuk memberikan penjelasan kepada kalian. Ini surat Al-Hajj. Surat Al-Mu'minun dari ayat 12, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh telah kami ciptakan manusia dari tanah liat yang keras. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, kemudian kami jadikan dia dari nutfah, sperma, yang terletak di fi qararim makin, di dalam tempat yang kuat, yaitu dinding rahim ibu. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah, kemudian kami jadikan dari nutfah itu, sperma itu, 'alaqah, sesuatu yang nempel tadi, segumpal darah. Fakhalaqnal alaqata mudghatan, kami jadikan alaqah, segumpal darah itu, menjadi segumpal daging. Fakhalaqnal mudghata idhaman, kemudian kami jadikan dari segumpal daging itu tulangnya. Fakasawnal idhama lahma, kemudian kami tutup tulang itu dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami bentuk menjadi bentuk yang lain. Ya, sudah ada wajahnya, sudah ada kepalanya, sudah ada kakinya, sudah ada tangannya. Khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Tadi disebutkan urut-urutannya.
Artinya apa? Atau ibrah pelajaran yang bisa kita dapat, kamu manusia itu diciptakan bertahap, dari tanah, dari sperma, dari segumpal darah yang nempel, lemah, kalian itu nggak ada apa-apanya. Kemudian dari segumpal daging, ada tulangnya, kemudian dibentuk, lahir menjadi bayi yang lemah, nggak tahu apa-apa. Artinya demikian juga dakwah itu dengan bertahap. Manusia juga bertahap, belum bisa langsung berjalan, masih merangkak, belum bisa makan sendiri, masih disuapin. Begitu juga dakwah, kamu kelak akan berdakwah dengan bertahap kepada manusia, kepada umatmu. Iqra wa rabbukal akram, bacalah. Ini seakan-akan diulang, bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, maha baik, maha pemurah. Artinya apa? Bacalah berulang-ulang supaya kamu faham. Untuk memahami sesuatu kadang-kadang tidak bisa sekali baca kita bisa memahaminya, bisa mencerna apa yang kita baca. Kadang harus berulang-ulang. Kemudian salah satu pelajaran ketika dibacakan Iqra, dipegang, dipeluk oleh malaikat Jibril yang menyerupai manusia tadi untuk memberikan kesadaran kepada Nabi Muhammad SAW. Paling tidak ada 2 pelajaran. Yang pertama, untuk menegaskan ini kamu dalam keadaan sadar, bukan mimpi lagi. Karena sebelumnya yang dialami Nabi SAW adalah mimpi-mimpi yang nyata, kemudian di keesokan harinya ini bukan mimpi, merasakan sampai terengah-engah kesusahan untuk bernapas. Yang kedua, bahwasanya belajar, entah itu membaca, entah itu menulis, entah itu mempelajari sesuatu, butuh perjuangan, tidak mudah, tidak gampang, tidak instan. Ada tahapannya, ada rentetannya, ada urutannya, dan itu tidak mudah. Tidak bisa orang serta-merta menjadi orang yang bisa segalanya. Manusia mengalami berbagai periode zaman, dari yang dulunya tidak tahu apa-apa menjadi bisa mendengar, bisa melihat, bisa membaca, bisa menciptakan sesuatu alat yang sederhana, sampai sekarang mempunyai teknologi yang maju. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan al-qalam, dengan pena. Ini menunjukkan bahwasanya untuk belajar tidak hanya dengan sekedar membaca, kemampuan membaca, kemampuan mencerna, menganalisa, tapi ikatlah, tapi kuatkanlah bacaan kalian itu, apa yang kalian baca, dengan ditulis, dengan pena. Maka surat ini sangat berhubungan, sangat ada kaitan yang erat dengan surat yang kemarin kita bahas, surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar itu menunjukkan kapan turunnya Al-Quran ini. Maka ada yang berpendapat itulah malam diturunkannya Al-Quran, malam Lailatul Qadar. Maka kalau ingin menjadikan manusia itu lebih maju, lebih berkembang, lebih bisa menjadikan pelajaran yang dia baca ini menjadi sesuatu ilmu yang bermanfaat, maka tulislah, abadikan dengan pena, ditulis untuk menjadi yang lebih bermanfaat, untuk bisa disampaikan kepada yang lain, untuk bisa memajukan kehidupan, urusan duniawi dan lebih-lebih urusan akhirat. Kalau nggak ada tulisan, nggak ada pena, nggak ada tulisan, mungkin kehidupan manusia tidak akan maju.
tidak akan bisa mengalami kemajuan yang besar. Ini untuk menjadikan manusia bisa menyimpan informasi, menyampaikan informasi, mengajarkan kepada generasi setelahnya ilmu-ilmu yang dia dapat dan dikembangkan menjadi yang lebih baik. Dan inilah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan nikmat bahwasanya mempunyai ilmu, bisa menganalisa, bisa membaca, itu karunia yang sangat besar. Tetapi Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ummi, yang sampai akhir hayatnya beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Untuk membuktikan kebenaran bahwa beliau Nabi Muhammad SAW tidak belajar kepada siapapun, bahwa Al-Quran ini bukan karyanya, bukan karangannya, bukan ciptaannya, bahwa Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menunjukkan bahwasanya dia bukan yang mengarang, yang menciptakan atau merekayasa Al-Quran ini. Mungkin kita jeda sebentar untuk kita lanjutkan setelah azan. Silakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan sampai tadi alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada manusia dengan al-qalam. Tetapi Nabi SAW sampai akhir hayatnya bukan orang yang bisa membaca dan menulis. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah belajar kepada siapapun, tidak pernah mengarang sendiri Al-Quran ini. Dan itu juga yang dituduhkan oleh orang-orang orang-orang kafir zaman dahulu, bahkan sampai zaman sekarang, orang-orang orientalis. Di dalam surat An-Nahl ayat 103 disebutkan, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Sesungguhnya dan kami sudah tahu bahwasanya mereka mengatakan sesungguhnya innama yu'allimuhu bashar, ada orang yang mengajari Nabi Muhammad dari cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran ini. Maka dibantah oleh Al-Quran, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Bahasa orang yang dituduh mengajari, karena kan ceritanya tentang ahli kitab. Ahli kitab itu bahasanya bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani. Maka yang mereka tuduh mengajari kepada Nabi Muhammad bahasanya a'jami, non Arab. Nabi nggak pernah bisa bahasa selain bahasa Arab. Tidak pernah bisa belajar membaca dan menulis. Wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Dan ini bahasa Arab ini dengan bahasa Arab yang nyata, yang jelas. Maka kemarin kita bahas, di antara kemuliaan yang melingkupi Al-Quran adalah diturunkan dengan bahasa Arab. Maka bahasa Arab menjadi bahasa yang terjaga keasliannya sampai sekarang. Sebab salah satunya adalah dengan Al-Quran ini, yang menjadikan bahasa Arab yang fusha terpakai, dipelajari sampai sekarang, tidak punah. Banyak bahasa-bahasa yang lain di dunia ini yang punah, yang hilang, sudah jarang orang yang mengucapkannya, sudah tidak dikenal. Nah, kemudian ayat yang kelima, allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada manusia malam ya'lam, sesuatu yang tidak dia ketahui. Jadi ada kata-kata hikmah, asar, man amila bima
alima, barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, yang dia punya ilmunya, warasahullahu ilma ma lam yakun ya'lam, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang dia belum tahu. Dan penafsiran allamal insana, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajari manusia, mengajarkan kepada manusia. Al-insan, penafsiran al-insan ini ada 3. Yang pertama, al-insan ini penafsiran pertamanya adalah Nabi Adam alaihissalam. Ini diambil dari surat Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam al asma'a kullaha, semua nama-nama yang ada di sekitarnya ini. Malaikat enggak tahu. Thumma aradahum 'alal malaikah, kemudian disampaikan kepada malaikat. Faqala ambiuni, dikatakan kepada malaikat, sekarang kamu malaikat beritahukan kepadaku bi asma'i haula'i, ditunjukkan benda-benda itu. Malaikat ditanya, ini namanya apa? In kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar. Maka malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan, beritahukan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maka kemudian Nabi Adam yang mengajarkan kepada para malaikat ini nama-nama benda-benda. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'i. Wahai Adam, beritahukan kepada malaikat nama-nama benda-benda ini. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kemudian setelah diajari oleh Nabi Adam nama-nama tersebut, maka dikatakan, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang gaib dari langit dan di bumi. Wa a'lamu, dan aku Maha mengetahui ma tubduna, apa yang kalian nyatakan, tampakkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Jadi penafsiran pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Al-insan ini ditafsirkan sebagai Nabi Adam. Penafsiran yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya di surat An-Nisa ayat 113. Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum. Dan kalau tidak karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu dan rahmat kasih sayangnya, sungguh ada sekelompok kaum yang menginginkan untuk menyesatkanmu wahai Muhammad, dan mereka tidaklah bisa menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yadurrunaka min syai', dan mereka tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun kepadamu. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitaba, Al-Qur'an wal hikmah. Al-hikmah ada yang mengatakan, menafsirkan kesesuaian antara ilmu dan amal, ucapan dan perbuatan. Ada yang menafsirkan al-hikmah as-sunnah, hadis Nabi. Ada yang menafsirkan al-hikmah itu kebijaksanaan, perbuatan yang baik. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan dialah Allah yang telah mengajarkan kepadamu malam takun ta'lam, sesuatu yang kamu tadinya belum tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sungguh karunia Allah kepadamu sangat besar.
Ini penafsiran kedua. Al-insan disebut sebagai ditafsirkan Nabi Muhammad SAW. Dan penafsiran yang ketiga, dan ini yang diikuti atau disepakati atau dijadikan pendapat jumhur atau mayoritas, al-insan dalam arti semua manusia. Dalilnya mana? Di dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, enggak tahu apa-apa, tapi kemudian menjadi tahu. Yang memberitahu, yang mengajarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati, akal untuk merasa, untuk berfikir. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sepintas dari 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, wahyu yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan, yang mengawali penciptaan manusia dengan cara bertahap dari tanah, dari dari sperma, dari segumpal darah, dari segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran ini dengan nama Allah, meminta pertolongan kepada Allah dan atas nama Allah, atas perintah Allah. Kemudian memerintahkan juga untuk menulis dan membaca, mengambil pelajaran. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah mengajarkan sesuatu yang dulunya kita tidak tahu apa-apa, menjadi banyak yang kita ketahui, menjadi berkembang ilmu pengetahuan, menjadi kehidupan manusia ini menjadi modern, menjadi canggih dengan berbagai prestasi ciptaan yang bisa diciptakan oleh manusia. Dalam satu hadis, ini kemarin berkaitan dengan takdir. Kemarin kita membahas tentang takdir. Ayat yang terakhir itu, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemarin kita bahas ada 4 takdir. Nah, ini takdir yang pertama inilah yang dijelaskan dalam hadis ini. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam, pena. Faqala lahu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada pena ini, uktub, tulislah. Wa ma aktub? Fakataba ma yakunu ila yaumil qiyamah. Maka ditulislah apa yang akan diciptakan, apa yang akan terjadi sampai kelak di hari kiamat. Itulah yang ada di Lauh al-Mahfuz. Fa huwa indahu fi dzikri fawqa arsy. Inilah yang ada di atas aras Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas tentang awal surat Al-Alaq. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pekan depan. Wallahu taala alam. Hal min soal, ada pertanyaan atau langsung kita tutup? Nah, enggak ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.